Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serly Febrianti dengan NIM 210416 dari kelas manajemen RH4. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi terkait pengantar bisnis internasional. Yang pertama, definisi history and background bisnis, dan yang kedua, manajemen operasional dalam bisnis internasional. Langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi history and background bisnis. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah sebuah kegiatan yang menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional dibedakan oleh adanya dua transaksi. Yang pertama itu perdagangan internasional atau international trade. Perdagangan internasional adalah suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Dalam hal perdagangan internasional, transaksi negara dilakukan dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor, maka timbul neraca perdagangan antar negara. Selanjutnya ada pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional adalah suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan di dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau orang atau individu di negara lain. Selanjutnya ada tujuan diadakannya bisnis. Yang pertama, memperluas penjualan seperti barang-barang kerajinan tangan. Yang kedua, mendekati sumber yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kapital. Yang ketiga, keanekaragaman yang dapat meliputi selera masyarakat, daya beli ataupun fungsi barang. Dan yang terakhir, alih teknologi di sini hanya dikhususkan untuk negara yang berkembang. Faktor-faktor yang menunjang bisnis. Yang pertama, geografis. Geografis adalah suatu negara akan melaksanakan kegiatan bisnis internasional pasti akan memperhatikan jauh tidak negara yang akan dituju dan akan melihat kondisi geografis negara tujuan. Selanjutnya, yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis internasional karena setiap negara memiliki budayanya masing-masing. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi, setiap negara harus mengetahui dengan benar kondisi ekonomi atau GNP yang dihasilkan oleh negara lain. Yang terakhir, politik. Politik adalah hubungan politik dengan negara-negara lain akan menjalin lancarnya bisnis atau perdagangan internasional. Pemahaman terhadap sistem politik, misalnya besar kecilnya pengaruh militer, partai politik, dan dominan peran pemerintah terhadap sektor swasta, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam memasuki bisnis. Yang pertama, ekspor insidentil. Ekspor insidentil adalah tahap yang sering terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negara kita untuk membeli barang-barang. Kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri orang asing tersebut. Yang kedua ada ekspor aktif. Tahap aktif yaitu perusahaan dalam negeri mulai aktif untuk melakukan manajemen atas transaksi itu. Yang ketiga, penjualan lisensi. Penjualan lisensi adalah suatu perusahaan menjual lisensi atau merek dari produknya ke negara penerima. Yang dijual hanya merek sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang luas. Yang keempat ada franchising. Franchising adalah suatu perusahaan asing memberikan hak kepada suatu perusahaan di negara lain untuk menggunakan merek, logo, dan teknik operasi. Dan yang terakhir ada produksi dan pemasaran di luar negeri. Produksi dan pemasaran di luar negeri adalah tahap ini perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negara asing dengan segala modalnya, kemudian memproduksi di negeri itu, lalu menjual hasil produksinya itu di negeri
Itu juga, bentuk ini memiliki unsur positif bagi negara yang sedang berkembang karena dalam bentuk ini negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut. Selanjutnya ada hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar logistik domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang seringkali menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Di samping itu, kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan berbeda dengan negeri kita sendiri. Oleh karena itu, maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya, dan kultural. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Yang keempat, hambatan operasional. Langsung kita sambung ke materi kedua, yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. A. Sifat dasar manajemen internasional. Yang pertama, pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input yang di dalamnya itu ada bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Manajemen operasi internasional mengacu pada kegiatan yang berhubungan dengan transformasi dari sebuah perusahaan internasional. Manajemen operasi juga terkait erat dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi. Sistem manajemen operasi sebuah perusahaan sangat menentukan bagaimana input diubah menjadi barang atau jasa. Benar dirancang dan sistem informasi berhasil dan prosedur memainkan peran utama dalam menentukan kualitas produk dan produktivitas. Misalnya jarak, mampu memeras langkah-langkah tambahan produktivitas dari pusat-pusat distribusi karena desain yang sangat efisien dan fleksibel. Yang kedua, kompleksitas dalam manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional menyajikan salah satu tugas yang paling kompleks dan menantang yang harus dihadapi para manajer saat ini. Manajer operasi biasanya harus menghadapi isu penting dan kompleks di 3 bidang berikut. Yang pertama, sumber daya. Manajer harus memutuskan lokasi dan cara untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk, dan keputusan penting ini berhubungan dengan manajemen rantai pasokan dan integrasi vertikal. Yang kedua ada lokasi. Manajer harus memutuskan lokasi untuk membangun fasilitas administratif, kantor penjualan, dan pabrik. Dan yang terakhir logistik. Manajer harus memutuskan alat transportasi dan metode pengendalian persediaan. Yang ketiga di sini ada strukturisasi operasi dan implementasi strategi. Tujuan pemasaran berfokus ini meliputi pemasaran dan penjualan produk ke dalam pasar pada margin tertentu atau pengenalan jangkauan produk baru ke dalam pasar yang membutuhkannya. Sekali tujuan telah ditetapkan, maka tujuan tersebut harus dicapai melalui penggunaan elemen bauran pemasaran, yaitu produk, harga, dan promosi dan tempat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan atau menggunakan produk yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan, menetapkan harga dengan kebijakan yang tepat. Selanjutnya, mempromosikan atau menempatkan pada tempat dan saat yang tepat dengan menggunakan saluran distribusi yang tepat. Jika kegiatan ini dilaksanakan secara efektif, tujuan pemasaran akan tercapai dan dengan demikian tujuan perusahaan dapat diraih. B. Mengelola produktivitas dalam bisnis internasional. Produktivitas adalah ukuran efisiensi ekonomi yang menyatakan nilai output dibandingkan nilai input yang dipakai untuk menciptakan output tersebut.
Alasan yang menyebabkan produktivitas menjadi penting yaitu produktivitas membantu menentukan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan dan memberi kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka yang panjang. C. Di sini ada mengelola kualitas dalam bisnis internasional. Manajemen operasi juga membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasanya. Perusahaan di seluruh dunia semakin menekankan pada perbaikan kualitas produk dan jasa mereka. Banyak perusahaan menyebut usaha ini sebagai manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau TQM adalah usaha-usaha terintegrasi untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. D. Mengelola informasi dalam bisnis internasional. Mengelola informasi dalam bisnis internasional dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengelola informasi dalam bisnis internasional. Yang kedua, mempertumbuhkan sistem informasi internasional. Yang ketiga, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Yang keempat, mengelola sistem informasi internasional. Yang kelima, mengelola sistem global. Dan yang terakhir, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Jadi dapat disimpulkan, manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input. Berbagai macam input itu di dalamnya ada bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain menjadi produk dan jasa akhir. Hanya itu 2 materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.